Frater TV. Dengan saya Sydney Adrian Livina Dan saya Laurentius Vidi Rafael. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Pastor Benedictus Manulang sebagai Hai. Ketua Yayasan Prayoga. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi. Apa kabar, Pastor? Luar biasa. Wah, luar biasa ya, Pastor. Nah, Pastor, ada beberapa hal yang ingin kami ketahui tentang sivitas akademik Yayasan Prayoga Padang. Baik. Nah, yang pertama, definisi pemimpin yang baik itu menurut Pastor itu gimana sih? Pemimpin yang baik. Ya. Pemimpin yang baik bagi saya secara pribadi itu yang bisa meniru seperti kepemimpinan Yesus Kristus. Apa saja ciri-ciri dari kepemimpinan yang ada dalam Yesus Kristus? Pertama, pemimpin itu mengayomi semua yang dia pimpin. Dia bertanggung jawab untuk semua anggota yang ada di bawah kepemimpinannya. Pemimpin yang baik juga melindungi, mendoakan para anggotanya. Dan itu kita jumpai juga dalam diri Yesus sendiri, bagaimana dia mendoakan para muridnya dan memberi contoh dalam bagaimana berkarya, bagaimana peduli kepada sesamanya. Yang ketiga, pemimpin yang baik itu dia bisa berjalan di depan, dia bisa berjalan bersama, dia bisa juga berjalan dari belakang, sehingga dia bisa memberi satu teladan di bagian depan bagi para pengikutnya yang berjalan di belakangnya. Ini saya memberi teladan kepemimpinan seperti ini. Kamu bisa belajar dari saya, kamu bisa mengikuti dari saya. Yang kedua, bersama berarti dia menyemangati, dia memberi dukungan, dia berjalan bersama dengan yang dipimpinnya, sehingga yang dipimpinnya itu mengalami semangat baru, mengalami kegairahan disertai oleh si pemimpin. Dan yang ketiga, dia mengambil bagian di belakang. Dia mengamati, dia mengutus murid-muridnya, dia mendelegasikan apa tugasnya, dia delegasikan untuk melihat anak buah saya ini atau anggota saya sini sudah mampu atau belum untuk melaksanakan tugas ini. Itulah fungsi dari controlling atau managing, manager. Nah, maka kepemimpinan itu memiliki beberapa karakter yang harus dia miliki. Dia planner, ya kan? Dia juga pelaksana, aplikatif. Dia juga manage, dia juga mengontrol apa yang dia programkan atau dia rencanakan. Maka dalam diri seorang pemimpin yang baik itu harus punya berbagai macam keunggulan di dalam dirinya supaya bisa menjalankan kepemimpinan. Nah, bagaimana cara Pastor menghadapi konflik sebagai seorang pemimpin? Konflik itu bisa kita atasi, bisa kita kita redam atau kita harmonisasi kalau kita melihat satu persoalan itu dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam angle, sehingga tidak satu saja kita menyiasati untuk penyelesaian konflik itu. Dari berbagai sisi, dari berbagai aspek, kalau kita punya pengetahuan yang luas, maka konflik itu bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Dan terutama kembali kita dan doa atau dengan persatuan dengan Tuhan sendiri itu akan sangat membantu kita mengatasi konflik yang terjadi dalam relasi kita
dengan orang lain. Pikiran kita akan tenang, hati kita akan sejuk kalau kita juga selalu mengandalkan Tuhan dalam mengatasi konflik-konflik kita. Bukan dengan kecerdasan intelektualitas kita semata kita mengatasi konflik yang ada, tapi kita butuh relasi dengan Tuhan supaya kita beroleh Roh Kudus dari Tuhan dan mampu mengatasi konflik-konflik yang terjadi. Begitu. Nah, menurut pastor, bagaimana perasaan pastor mengenai perkembangan sekolah seyayasan Prayoga, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik? Pertama, harus saya ungkapkan kebanggaan saya boleh menjadi bagian dari Yayasan Prayoga Padang. Yang kedua, setelah saya bergabung atau dipercaya untuk mengampu sebagai ketua yayasan di Prayoga Padang, saya menjumpai begitu banyak prestasi di unit-unit sekolah kita yang ada di Kota Padang maupun yang ada di Kepulauan Mentawai, sehingga ada satu kebanggaan yang bergairah di dalam hati saya untuk memimpin Yayasan Prayoga ini, karena sekolah-sekolah kita itu sangat potensial dalam berbagai aspek. Seperti 2 hari lalu lomba paduan suara Mars Sumatera Barat, 2 sekolah kita, SMK Saverius dan SMA Don Bosco menjadi juara pertama dan juara ketiga dari lomba paduan suara Mars Sumatera Barat. Dan banyak lagi kalau mau dipaparkan di sini prestasi-prestasi dari unit-unit sekolah kita. Ya, harapannya sebagaimana Renstra 2023-2028 dari Yayasan Prayoga itu adalah sekolah berprestasi dan kesejahteraan guru, maka mari kita semakin bergeliat untuk berprestasi di unit-unit sekolah maupun sebagai perwakilan dari Yayasan Prayoga Padang sendiri. Seperti itu. Oke, Pastor, kan itu tadi ada anak-anak yang berprestasi seperti lomba paduan suara tadi kan, Pastor. Nah, pendapat Pastor, pasti juga akan ada anak yang nakal atau bandel dan juga yang tidak mau belajar juga. Bagaimana pendapat Pastor tentang mereka itu? Baik. Bagi mereka, pendapat saya sih, saya tidak mau tidak mau menjudge atau menghakimi sikap perilaku yang ada pada mereka. Tapi saya justru mau mengundang mereka, mengajak mereka tuh untuk memiliki semangat belajar dengan cara yang baru. Mengapa? Karena saya sebagai pribadi sewaktu usia remaja seperti teman-teman ini, mungkin teman-teman akan geleng-geleng kepala kalau saya menceritakan bagaimana kemalasan saya belajar, bagaimana saya lebih suka bersepeda motor bersama dengan teman-teman di usia belum memiliki surat izin mengemudi. Itu satu kenakalan saya juga yang menurut saya bisa mencelakai diri saya sendiri, gitu kan. Bahkan sampai dengan sebulan sebelum Eptanas waktu itu baru saya dikejutkan, wah, saya belum belajar, sudah mau Eptanas kelulusan. Nah, disitulah akhirnya sistem kebut semalam, bolak-balik baca, stres sendiri, dan hasilnya adalah tidak terlalu memuaskan, walaupun memang ada di atas rata-rata kelulusan. Hasilnya tidak terlalu memuaskan. Mengapa? Karena hasil Eptanas saya itu kurang dari standar sekolah-sekolah yang saya minati untuk saya masuki sebagai siswa dari sekolah itu. Di seminari ini NEM saya kurang 3 poin saja. Bayangkanlah, kurang 3 poin gitu kan, sehingga menjadi menjadi satu pembelajaran bagi saya.
untuk mengajak juga teman-teman pelajar, peserta didik untuk memperbarui cara belajar kita. Mencintai belajar itu menyenangkan akhirnya bagi saya. Ketika saya masuk di seminari menengah tingkat SMA. Pertama kali, bulan-bulan pertama, saya harus terpaku pada kursi dan meja. Dikontrol sama pastor. Kami, cara belajar kami. Sedang kerjakan tugas atau apa. Yang di rumah tidak pernah saya lakukan. Sehingga di bulan pertama, bulan kedua itu saya menyesal juga masuk seminari. Kok begini ya? Kemarin itu di rumah aku nggak pernah belajar kayak gini. Sekarang dipaksa gitu kan, dan sudah diawasi. Nah, tapi akhirnya muncul kecintaan untuk belajar. Sehingga waktu yang dijadwalkan jam belajar antara jam 8 sampai jam 21 atau jam 9 itu terasa kurang. Nah, mungkin teman-teman juga harus bisa merasakan, oh jam belajar saya kurang ya. Nah, itu satu kegembiraan dari cara kita belajar, gitu. Bukan sesuatu paksaan. Aduh, lama sekali jam belajar ini. Tidak, justru kita harus merasakan jam belajar ini kurang. Kita haus untuk terus belajar, mencari informasi dan sebagainya. Nah, awalnya dari SD sampai dengan SMP itu pastor tuh nggak pernah masuk ranking 10 besar tuh, nggak pernah, ya kan? Pasti di atas 15 gitu kan, di atas 15. Bahkan pernah sekali waktu kelas 4 sakit waktu itu 21 hari tidak masuk, wah rankingnya luar biasa, ranking 23. Gitu kan? Dari berapa murid Mas? Dari 32 waktu itu, nah, kelas 4 SD. Nah, begitu masuk seminari dan punya motivasi belajar yang tinggi, pastor langsung dapat ranking 4. Langsung sorak-sorak bergembira gitu kan, gitu kan. Dan lalu terus belajar lagi, akhirnya dapat ranking 3 di catur ulang yang kedua, dan terus semangat lagi di catur ulang yang ketiga dapat ranking 1 sampai dengan lulus SMA. Sehingga itu satu kegembiraan tersendiri dengan cara belajar yang sungguh mencintai belajar itu. Maka bagi saya sekarang ini belajar itu menjadi satu kegembiraan, bukan satu kebutuhan saja, bukan satu keharusan saja, tapi kegembiraan untuk belajar dan terus belajar. Gitu. Oke Pastor, kita istirahat dulu untuk beberapa menit ke depan. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Pastor, kita kembali lagi ke laptop ya Pastor. Siap. Bagaimana cara pastor memantau kinerja anggota tim? Anggota tim pengurus atau kantor yayasan atau unit-unit sekolah atau bagaimana nih? Yang unit-unit sekolah. Nah, baik. Setelah saya dipercaya untuk mengampu sebagai ketua Yayasan Prayoga, saya berusaha untuk berkunjung ke unit-unit sekolah, melihat situasi kegiatan belajar mengajar, melihat sarana prasarana dari unit-unit sekolah, dan juga termasuk kerusakan-kerusakan, hal-hal yang perlu dilengkapi dan sebagainya. Hari atau minggu pertama setelah saya menjadi ketua yayasan, justru saya malah langsung berangkat ke Kepulauan Mentawai, ke SMP Santo Petrus di Tua Penjai, karena terjadi pergantian kepala sekolah yang lama dengan kepala sekolah yang baru. Dan di situ juga saya melihat satu kebutuhan, satu keadaan yang boleh dikatakan cukup memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian sesegera mungkin. Karena kalau dibandingkan dengan teman-teman yang ada di Kota Padang sendiri, saya terkejut ketika melihat labor komputer
hanya ada satu komputer yang di dalam ruangan itu, gitu kan. Sedangkan di SMP Frater sendiri kita punya di labornya itu puluhan komputer dengan spek yang lumayan mendukung gitu. Maka turun ke lapangan, melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dari orang-orang yang berkepentingan, itu menjadi salah satu cara saya mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, mengumpulkan berbagai macam hal untuk saya mau melakukan apa bagi unit sekolah ini. Saya mau menyusun program apa bagi unit sekolah ini. Nah, itulah caranya saya berkunjungan ke unit-unit sekolah yang ada di naungan Yayasan Prayoga Padang. Walaupun minta maaf untuk sekolah-sekolah di Kepulauan Mentawai masih banyak yang belum saya kunjungi, mengingat jadwal pelayanan yang lain juga dan kondisi alam, yaitu laut, yang masih menjadi satu kendala untuk bisa bertransportasi ke wilayah Kepulauan Mentawai. Tapi yang pasti saya mau dekat, mau membaur, dan seperti konsep kepemimpinan Yesus tadi, ada berjalan bersama, ada di tengah-tengah unit-unit sekolah, supaya saya tidak selalu ada di depan atau yang selalu sebagai atasan sehingga ditakuti oleh kepala sekolah, tapi saya mau berjalan bersama, merangkul unit-unit sekolah dan menjadi partner, menjadi teamwork, menjadi sebuah tim yang saling mendukung satu sama lain. Itu cara yang saya lakukan. Oke, Pastor. Nah, Pastor, ada nggak pesan, kesan, serta harapan kepada kami anak zaman milenial sekarang ini? Banyak. Banyak. Beberapa aja. Satu, misalnya dalam beberapa kesempatan Pastor masih mendengar siswa-siswi di bawah naungan Yayasan Prayoga itu dalam menghadapi ujian itu masih menyontek. Nah, ini salah satu iklim atau budaya, kalau tidak boleh, budaya itu bagus biasanya. Ini satu kebiasaan yang tidak atau yang kurang baik. Hasil yang tinggi diperoleh dengan cara yang tidak baik akan mempengaruhi nilai dari hasil itu. Itu ya. Maka dalam konsep moralitas benar salah, ya kan, tujuan baik dilakukan dengan cara yang keliru akan menciderai, akan mencemarkan tujuan yang baik itu. Nah, maka Pastor mendorong supaya para peserta didik di lingkungan Yayasan Prayoga Padang itu, mari kita jujur, mari kita bertekun, mari kita rajin belajar, sehingga budaya menyontek itu kita tinggalkan sebagai satu yang baru dalam semangat di bawah naungan Yayasan Prayoga Padang, gitu kan, sehingga untuk kedepannya kita tinggalkan segala hal yang tidak baik itu. Mengapa? Karena semacam korupsi itu kan dimulainya dari yang kecil-kecil. Ya kan, ada kesempatan melakukan tindakan korupsi, dilakukan. Menyontek itu juga menjadi satu kebiasaan, sehingga akhirnya menimbulkan efek yang tidak baik untuk kedepannya. Itu himbauan yang pertama. Himbauan yang kedua adalah sebagaimana Allah menciptakan kita dalam keberagaman, dalam keberbedaan, maka itu tetap harus dijaga, tetap harus dipelihara,
bukan bukan dihilangkan atau bukan menjadi satu penghalang dalam membangun kolaborasi dan berkomunitas di seluruh yayasan prayoga. Unit-unit sekolah itu harus menjalankan keberagaman itu sebagai satu keharusan. Karena kalau seragam itu tidak cantik, tetapi beragam itu justru malah menjadi cantik, gitu kan? Kita lihat mobil di jalan-jalan itu kalau seragam semuanya tidak menarik, gitu. Tapi karena beraneka ragam itu menjadikan sesuatu yang baik, maka kita jaga, kita tingkatkan lagi keberagaman, kebinekaan di bawah naungan Yayasan Prayoga, supaya di unit-unit sekolah kita itu tetap kita menghormati keberagaman, kebinekaan dengan yang lain. Yang ketiga tentu yang pastor akan tekankan adalah keberimanan. Apapun agamanya, sepandai apapun pribadinya, tetap harus menjadi manusia yang beriman. Mengapa? Karena kepandaianku, apa yang ada padaku, semuanya itu toh karunia dari Tuhan. Bukan saya yang menciptakan kegantenganku misalnya, bukan saya yang menciptakan kecantikanku, bukan saya yang menciptakan kecerdasanku, tapi semuanya karunia dari Tuhan. Sehingga dengan kita tetap beriman dan punya kedekatan dengan Tuhan, kita tidak menjadi manusia yang angkuh, kita tidak menjadi manusia yang sombong, kita tidak menjadi manusia yang menganggap I am everything, I am all the best, dan bahkan kita menyingkirkan Tuhan dari kehidupan kita. Itu menjadi keliru. Tidak, kita harus semakin beriman supaya kita dapat semakin cerdas, supaya kita dapat semakin menjadi berkat bagi yang lain. Itu harapannya kepada para peserta didik yang ada dalam lingkungan unit-unit sekolah di bawah naungan Yayasan Prayoga Padang. Oke, Pastor. Terima kasih Pastor karena telah menghadiri acara Frater TV pada kali ini. Terima kasih untuk undangannya dan dengan senang hati datang bersama dengan teman-teman. Ya, Pastor. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan acara Frater TV kali ini dengan saya Laurentius Fidi Rafael Dan saya Sydney Adrian Livina. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Dadah, Cayo.